Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah untuk tujuan beribadah kepadanya. Ibadah merupakan bentuk penghambaan manusia sebagai makhluk kepada Sang Pencipta. Karena ibadah merupakan fitrah manusia, maka ibadah kepada Allah membebaskan manusia dari pemujaan yang salah dan sesat. Sebagai seorang Muslim, kita harus melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan, yakni dengan melaksanakan semua perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Dalam ajaran Islam, ibadah sholat memiliki kedudukan tertinggi di antara ibadah-ibadah lainnya. Bahkan kedudukannya terpenting dalam Islam yang tak tertandingi oleh ibadah lain, karena ibadah sholat yang terdahulu sebagai konsekuensi iman, tidak ada syariat samawi lepas darinya. Allah mewajibkan kepada kita melaksanakan ibadah sholat, bukan karena Dia membutuhkan, tetapi justru untuk kepentingan kita sendiri sebagai hamba. Agar kita bisa meraih ketakwaan yang akan melindungi kita dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan, sehingga kita bisa meraih keridhaan Allah dari surganya. Berikut kata-kata bijak Islami tentang sholat, yang menyentuh hati, inspiratif, dan penuh makna. Semoga bermanfaat, dan bisa jadi bahan renungan bagi kita semua. Jadilah Muslim sepanjang hari, bukan hanya 5 kali sehari. Doa bukan untuk Allah, itu untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan doa, tapi kita membutuhkannya. Jarak terpendek antara masalahmu dan solusinya adalah jarak antara lutut dan lantai. Yang Maha Kuasa dan Maha Besar adalah Allah yang Maha Kuasa. Carilah hanya Allah, dan tidak ada orang lain. Semua orang menginginkan doanya dikabulkan tepat waktu, tapi masalahnya, tidak ada yang mau mengerjakan sholat tepat waktu. Selama kamu mengingat Allah, kamu sedang berdoa, bahkan jika kamu berada di pasar. Yang paling dimuliakan tidak lain adalah Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada orang lain. Yang terbesar dan Maha Kuasa adalah hanya Allah. Maka berdoalah hanya padanya, dan bukan dari yang lain. Dan mencari bantuan melalui kesabaran dan doa, memang itu sulit, kecuali bagi mereka yang dengan rendah hati tunduk. Jaga apa yang ada di antara kamu dan Allah, dan Dia akan menjaga apa yang ada di antara kamu dan orang-orang. Doa yang dibuat di tahajud seperti anak panah yang tidak meleset dari sasarannya. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah satu doa untuk mengubah segalanya. Keindahan subuh adalah mengetahui bahwa Allah memilihmu untuk berada di antara orang-orang yang menyembahnya, sementara seluruh dunia tidur. Kita tidak punya hak untuk berjalan di tanahnya, jika kita tidak punya waktu untuk memikirkan sholat. Ubah setiap kecemasan, ketakutan, dan keprihatinan menjadi doa. Anggap saja sebagai alasan lain untuk berada di sujud, posisi di mana kamu paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad berkata, antara ketidakpercayaan dan iman adalah meninggalkan sholat. Doa adalah pertukaran yang luar biasa.
Kamu menyerahkan kekhawatiranmu kepada Allah, dan Allah menyerahkan berkahnya kepadamu. Seorang pria bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apa jenis perbuatan yang terbaik di sisi Tuhan?" Dia menjawab, "Untuk berdoa tepat waktu." Dosa membawamu menjauh dari Allah. Salat dan berdoa membawamu kembali kepada Allah. Nabi Muhammad berkata, "Jika orang tahu tentang pahala untuk sholat Isya dan Fajar, mereka akan datang ke masjid, bahkan jika mereka harus merangkak." Bagaimana seseorang akan mencintaimu ketika mereka bahkan tidak mencintai orang yang menciptakan kamu? Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah. Jangan pernah melewatkan sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah sekali lagi. Di antara keindahan Islam adalah kamu mendoakan saudara-saudari sesama Muslim tanpa mengenal mereka, dan sebagai gantinya malaikat turut memanjatkan doa untukmu. Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa secara sembunyi-sembunyi yang dipanjatkan untuk orang lain. Jika Allah berkehendak, hal itu akan terjadi. Teruslah berdoa, dan jangan membuat dirimu tertekan. Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan. Sungguh aneh, telinga kita begitu sensitif saat mendengar bunyi nada dering HP, tapi seolah tuli saat mendengar panggilan untuk sholat. Doa itu bukan untuk mengingatkan Allah tentang masalah yang sedang kamu hadapi, tetapi doa adalah mengingatkanmu akan siapa Allah itu. Ketika kamu berdoa kepada Allah, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa apa yang kamu minta kepadanya akan dikabulkan. Berdoalah dengan penuh tawakal kepada Allah, maka kamu akan menemukan dirimu berada di sisi lain. Salat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Menetapkan salat, membayar zakat dan sujud di hadapannya bersama dengan mereka yang sujud. Dan tegakkanlah doa di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh, perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Dan ketika sholat telah selesai, bubarlah dari tanah, dan cari karunia Allah, dan ingatlah Allah sesering mungkin agar kamu berhasil. Dan jika kamu takut pada musuh, maka berdoalah dengan berjalan kaki atau berkuda. Tetapi, ketika kamu merasa aman, maka ingatlah Allah dalam doa, karena Dia telah mengajarimu apa yang tidak kamu sebelumnya ketahui. Salat adalah rukun Islam, bukan hanya bagian dari Ramadan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ucap dalam video ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Admin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.